Assalamualaikum Bu Nisrin. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit galau Pak. Galau ya. Galau karena apa nih? Karena anak-anak bukan? Iya Pak, masa sama siapa lagi? Yang saya pikirkan selalu murid-murid saya Pak. Begitu ya. Kalau begitu kita ngobrol sebentar, boleh? Boleh sekali Pak, kebetulan saya pengen ngobrol dan curhat ke seseorang juga. Oke lah ya. Tapi kita nggak banyak nih waktunya ya. Mudah-mudahan lah dengan obrolan ini nanti bisa menghilangkan kegalauan Bu Nisrin nih. Amin. Buat Bu Nisrin, kira-kira nih dari obrolan kita kali ini nih, tujuan utamanya itu apa sih yang pengen Bu Nisrin dapatkan gitu? Tujuan saya sih pengen lebih tenang dan juga pengen dapat solusi Pak. Oh begitu ya. Memang sebenarnya apa sih yang terjadi? Jadi Pak, kan saya semester ini diamanahi sebagai wali kelas 10 ya Pak. Nah, akhir-akhir ini saya dapat laporan dari beberapa guru perempuan, murid-murid perwalian saya itu menggunakan lipstik saat jam pelajaran mereka Pak. Oh begitu. Iya Pak, saya tidak enak, takutnya disangka saya tidak pernah mengingatkan tata tertib atau kesepakatan kelas, karena guru bersangkutan beberapa kali menyampaikan ke saya baik langsung ataupun di WhatsApp juga. Ya. Kira-kira kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Kalau menurut Bu Nisrin. Menurut saya guru tersebut wajar ya melaporkan ke saya karena saya sebagai wali kelas. Hmm. Eh, Guru tersebut juga bercerita mungkin kesal ya karena sudah diingatkan berkali-kali, tetapi siswi tersebut masih saja menggunakan lipstik di sekolah. Jadi meskipun sudah diperingati masih tetap saja ya belum ada perubahan seperti itu ya. Iya betul Pak, bahkan sudah melakukan razia gitu. Saya juga beberapa waktu lalu diajak untuk merazia bersama saat jam pelajarannya. Hmm. Menurut Bu Nisrina, kenapa kira-kira si siswi tersebut masih melakukan hal itu? Saya juga kurang tahu ya Pak, mungkin pengen terlihat cantik atau kurang percaya diri, karena walaupun sudah diambil lipstik atau make up-nya saat razia, besokannya dia membawa lagi Pak. Begitu. Ada nggak kemungkinan yang bisa Ibu Nisrin apa namanya untuk mengetahui penyebab mereka melakukan itu supaya Nisrin bisa lebih paham mereka begitu. Kebetulan di semester ini saya kesulitan untuk berdiskusi dengan mereka Pak. Walaupun saya menjadi wali kelas, saya tidak diamanahi untuk mengajar kelas tersebut. Jadi sebagai wali kelas juga saya jarang bertatap muka. Paling kalau misalkan kemarin-kemarin ada rekannya gitu yang tidak sengaja bertemu, saya sempat bertanya-tanya gitu, kenapa ya siswa tersebut tuh kesannya ngeyel gitu. Hmm. Jadi apakah Bu Nisrina sebagai wali kelas yang tidak mengajar di kelas tersebut itu
menjadi sebuah hambatan untuk Bu Nisrina? Menurut saya itu jadi hambatan Pak, karena waktu bertemu kita juga terbatas. Paling kalau di jam istirahat atau jam pulang sekolah. Itu pun kalau jam istirahat kan mungkin mereka menyebar ya Pak. Ya, Ada yang jajan, mungkin ada yang ke kantin. Terus di jam pulang sekolah juga apa suka langsung pulang karena rumahnya jauh gitu. lumayan eh, complicated juga ya. Ya, karena jujur kalau saya bertanya eh, di WhatsApp gitu ya, saya juga Ya. gak enak, takutnya nanti ada pemahaman dari siswanya berbeda, disangka saya mungkin marah atau bagaimana, karena kan kalau lewat teks intonasinya tidak bisa terdengar ya Pak ya, maksud kita apa. Dari apa yang Bu Nisrina eh, apa namanya di yang sudah terjadi seperti itu nih, kira-kira ada solusinya nggak untuk mengatasi hal tersebut? Hmm, karena kemarin saya sudah belajar restitusi ya Pak, Hmm. sepertinya saya akan mempraktekkan restitusi kepada siswa tersebut. Tapi sebelumnya saya pasti akan mencari waktu yang pas, baik sayanya sedang tidak ada jam mengajar ataupun dianya juga sedang longgar gitu Pak. Oh iya iya bagus. Kira-kira dari yang akan dilakukan ada prioritasnya nggak? Untuk tahap awal sih saya sepertinya akan melakukan restitusi secara personal dulu dengan siswa tersebut. Lalu mungkin saya akan melihat apakah ada perubahan atau tidak. Selanjutnya kalau misalkan masih tidak ada perubahan, rencananya saya akan memanggil orang tua siswa tersebut untuk ke sekolah, Pak. Baik. Jadi apa untuk eh, strategi yang akan ibu lakukan itu ya, ada jangka waktunya nggak? Menurut saya ada Pak, harus, karena kalau tidak ada jangka waktunya kita bisa jadi nanti kecolongan lagi gitu ya. Nanti saya dapat teguran lagi dari guru lain, bahkan mungkin kepala sekolah juga, karena bagaimanapun kan kalau siswa perwalian pasti wali kelasnya kan yang dipanggil pertama kali gitu. Nah, untuk jangka waktunya mungkin besok kebetulan saya ada jam kosong Pak. Nanti saya akan hubungi dulu siswanya untuk apakah bisa gitu, bisa bertemu dan ngobrol di jam tertentu. Ya, ya. Bagus tuh Rina ya, yang akan ibu lakukan. Tapi eh, kira-kira nih ukuran keberhasilan dari rencana ibu tersebut apa nih kira-kira? Semoga bisa berhasil, walaupun saya dalam hati ada keraguan sedikit ya Pak. Karena yang sudah-sudah juga setiap ada kasus tidak selamanya berhasil dilaksanakan apa terselesaikan dalam satu kali tindakan gitu. Jadi mungkin apabila restitusi pertama besok tidak berhasil, tidak membuat siswa itu berubah, mungkin Hmm. saya selanjutnya akan yang tadi saya sebutkan Pak, memanggil orang tuanya lalu diskusi bersama. Kebetulan kan di sekolah kita juga ada beberapa tahapan ya Pak yang Ya, sudah disepakati oleh guru-guru dan warga sekolah. Apabila siswa melakukan pelanggaran, kita kasih teguran lisan. Lalu selanjutnya apabila teguran lisan tersebut tidak diabaikan gitu ya, ya. kita akan beri teguran tertulis. Jadi ada sudah jelas ya tahapan-tahapannya ya.
Ya, betul, Pak. Dari apa yang Ibu rencanakan tadi, menurut Bu Nisrina nih, untuk mengantisipasi ketidakberhasilan itu selain yang tadi yang dua ya, kira-kira ada lagi nggak? Mungkin kalau misalkan itu tidak berhasil juga, saya harus mencontohkan dulu mungkin ya Pak, memberi contoh kepada siswa-siswa. Selama ini kan yang saya ketahui alasan siswa perempuan itu memakai lipstik itu karena kurang percaya diri atau ingin terlihat fresh gitu saat di sekolah. Mungkin nanti saya akan memberikan semacam apa ya pendekatan sharing gitu sebagai sesama perempuan bahwa kalau masih menjadi siswa terlihat cantik tuh nggak harus pakai make up gitu, tapi dari inner beauty kita, dari kesantunan kita, kecerdasan kita itu pasti akan memancarkan kecantikan yang berbeda gitu Pak. Luar biasa ya, eh, yang Ibu paparkan barusan itu memang betul ya. Setiap karena kan cantik itu relatif ya. Eh, Kira-kira nih komitmen Ibu terhadap rencana rencana tersebut apa nih? Komitmen saya pastinya saya akan membuat jadwal khusus untuk menangani kasus ini karena walau bagaimanapun karena ini teguran dari guru lain sudah beberapa kali sehingga tidak boleh diabaikan ya Pak. Jadi Ya, ya, restitusi itu pasti akan saya jalankan. Kemudian untuk rekan selain siswa itu juga saya akan selalu apa ya memberikan pemahaman ke siswa tentang inner beauty tadi dan juga mungkin memberikan solusi ya Pak bahwa sebenarnya untuk umur remaja itu kalau misalkan memang ada alasan tertentu untuk memakai make up selain ingin terlihat cantik misalnya kan sering beralasan ya Pak bibirnya pecah-pecah kering jadi misalkan pakai lipstick. Nah padahal kan kalau untuk bibir pecah-pecah atau kondisi tertentu itu ada lip balm gitu Pak ya yang tidak ada warna mencoloknya. Jadi sebenarnya ada opsi-opsi yang mereka bisa ambil gitu Pak. ya, ya, saya setuju dengan apa yang Ibu bilang barusan ya. Eh, Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Pastinya saya membutuhkan bantuan juga ya Pak dari rekan-rekan guru perempuan lainnya terutama eh, dan juga saya tidak melupakan untuk mengajak rekan-rekan guru laki-laki juga untuk memberikan edukasi. Mungkin seperti Bapak sendiri ataupun guru laki-laki yang lain bisa menyampaikan pandangan saat di sela mengajar ya bahwa make up itu apalagi make up tebal itu kurang bagus gitu ya Pak untuk siswa dan misalkan menyampaikan nasihat-nasihat seperti itu Pak. Ya, ya, itu bagus sekali itu. Eh, Kira-kira nanti tindak lanjutnya nih setelah sesi obrolan kita ini, Ibu mau bagaimana? Mungkin besok kita lihat besok dulu ya Pak. Kalau misalkan restitusinya berjalan baik, siswanya sadar apa kesalahannya dan bisa menemukan solusi sendiri, nanti saya akan beritahu Bapak lagi bagaimana responnya dan perubahan siswa tersebutnya seperti apa. Saya tunggu ya, nanti hasilnya Bu Nisrina ya. Baik Pak, Eh, karena waktu kita tidak lama ya, mudah-mudahan percakapan ini nanti bisa setelah percakapan ini nih kira-kira Bu Nisrina perasaannya seperti apa nih?
Perasaan saya jadi lebih tenang ya Pak. Kalau tadi kan saya merasa tersudutkan kayak gitu ya Pak. Tapi sekarang saya lebih tenang lah dan mencoba untuk menjalankan beberapa solusi yang tadi sudah saya rencanakan. Ya, Bu Nisrina, waktunya kita sudah habis ya. Semoga apa yang Bu Nisrina rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar dan jangan lupa nanti ya saya tunggu bagaimana cerita selanjutnya. Baik, siap Bapak. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Semangat terus Bu Nisrina. Ya, Assalamualaikum Pak. Saya izin keluar ya Pak. Ya, ya. Waalaikumsalam.